Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita kembali bisa berjumpa. Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Jumpa lagi dalam program Merah Putih. Kenapa miskin pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan? Karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Itu dia yang akan kita diskusikan malam ini. Soal studi tour, soal wisuda, dan juga hal-hal yang menjadi pusat perhatian kita belakangan ini. Seperti yang sempat Anda saksikan tadi, apa yang kemudian disuguhkan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait dengan dunia pendidikan. Nah pemirsa, dalam diskusi Merah Putih malam hari ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang menjadi panelis yang akan berdiskusi bersama kita malam ini. Saya langsung mengundang mereka satu persatu. Sudah bersama kita Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Kami undang, silakan Kang Ono. Selamat bergabung, apa kabar Kang Ono? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan Kang Ono. Kemudian pemerhati pendidikan dan juga anak sudah bersama kita, yaitu Retno Listiarti. Selamat bergabung Bu Retno, apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Silakan duduk. Ya, dan kita juga menghadirkan narasumber kita malam ini adalah Wakil Ketua Umum Prabowo Mania, San Salvador. Sudah bergabung bersama kita. Saya undang bersama-sama kita, Pak San. Iya, apa kabar Pak San? Siap, silakan duduk Pak San. Oke, dan kita boleh di sana. Kita juga mengundang narasumber kita yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada politisi dari Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko. Pak Hendarsam, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami malam hari ini. Dan juga ada Pembina Ekstisi Kabupaten Cirebon, Nuryan atau Doci, selamat bergabung. Selamat malam buat semuanya yang ada di studio. Siap, baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Langsung saja kita segera mulai diskusi kita, tapi sebelumnya mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya. Miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan? Baru-baru ini, ramai seorang remaja perempuan asal Kabupaten Bekasi mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengenai penghapusan kegiatan wisuda dan perpisahan sekolah. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadi Deddy Mulyadi, terjadi perdebatan antara remaja perempuan yang merupakan anak salah satu warga penghuni bangunan liar Kali Cikarang Bekasi Laut atau CBL, Bekasi yang dibongkar. Remaja tersebut mengungkapkan wisuda dan perpisahan adalah momen penting yang harus ada sebagai kenang-kenangan. Ia tetap bersikeras bahwa wisuda tidak perlu dihapus, tetapi tetap diadakan dengan dana yang minim. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Nggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Deddy Mulyadi tetap tegas kebijakan larangan wisuda untuk melindungi sekolah dari potensi praktik penyelewengan dana dan melindungi para orang tua yang harus menanggung biaya cukup besar. Tidak sampai di situ, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menerapkan program wajib militer bagi siswa bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Program akan dimulai Mei tahun ajaran 2025 ini dengan peserta siswa SMA atau SMK yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Enggak, bukan anak-anak di wajib militer.
orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa bisa diserahin ke kita, gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Peserta siswa wajib militer akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun di sekolahnya dengan kelas khusus. Tim NTV melaporkan. Mari kita diskusi. Saya harus ke Kang Ono dulu. Itu gubernurnya Kang Ono kan? Kang Ono, gimana komentarnya soal program-program yang dilemparkan Pak Gub? Ya memang ini cukup mengejutkan ya. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat, se-Indonesia terkejut. Jadi gubernur Jawa Barat, gubernur saya, gubernur Aing, Bapak Aing, ya kan? Sangat menghebohkan karena memang sangat fenomenal. Dan ada beberapa hal yang saya sepakat ya dengan beliau, terutama di bidang pendidikan. Karena ijazah yang tertahan itu misalnya mencapai 300.000 lebih. Kenapa ijazah ditahan? Karena memang biaya pendidikannya sangat tinggi. Dari mulai biaya yang untuk ngecat pagar, bikin ruang kelas dan sebagainya itu dibebankan juga sebagiannya kepada orang tua. Termasuk terkait dengan studi tour, terkait dengan perpisahan, bikin buku tahunan dan sebagainya. Dan itu biaya-biaya yang kalau kita kalkulasi untuk SMA saja misalnya antara 4 juta sampai 4,5 juta. Untuk SMK bisa 6 juta, 6,5 juta. Nah makanya saya sampaikan kepada Pak KDM awal ya, sebelum beliau dilantik, kita harus konsentrasi bagaimana ngurusi pendidikan di Jawa Barat yang saat ini angka lama rata-rata sekolah di Jawa Barat hanya kelas 2 SMP. Berarti banyak yang tidak lanjut ke SMA. Apa problemnya? Salah satunya ekonomi. Sehingga apa yang harus dilakukan dalam kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja? Harus mengurangi beban rakyat untuk tidak membayar apapun yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Itu pun bukan kewajiban kan harusnya kan, tapi kebiasaan yang kemudian menjadi seperti wajib begitu. Betul kan biasanya ginilah, biasanya kepala sekolah ada di belakang. Yang suruh maju komite sekolah, yang suruh maju OSIS, ya kan? Menjadi kesepakatan di antara OSIS dengan OSIS dengan siswa, komite sekolah dengan orang tua siswa, dan itu cenderung untuk disamaratakan. Makanya kita selalu masuk pada diksi sumbangan yang beralih menjadi pungutan. Nah ini kan pungutan kan dilarang khususnya untuk yang negeri kan gitu. Yang swasta masih boleh memungut. Tapi apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa dibiayai melalui pungutan atau sumbangan itu kan harus juga atas kesepakatan antara sekolah dengan orang tua siswa. Nah sehingga secara umum ya kebijakan pendidikan di Jawa Barat sudah cukup oke menurut saya. Ya, dan saya dalam hal ini mendukung KDM. Oke, kalau Anda pro dengan KDM ya? KDM pro terkait dengan bagaimana mengurangi beban. Beban orang tua murid ya, sehingga bisa menggunakan uang mereka untuk kepentingan yang lebih urgent lagi, misalnya kebutuhan pokok sehari-hari dan sebagainya. Harusnya itu kan beban pemerintah atau dinas pendidikan misalnya, kalau itu ranahnya di bidang pendidikan. Tapi kemudian dipindahkan kepada peserta didik dan orang tuanya begitu. Tapi pemerintah mampu apa enggak sebenarnya? Nah sekarang gini, kenapa saya tertarik untuk mengulas terkait dengan pendidikan di Jawa Barat? Struktur APBD Jawa Barat 40,6% itu untuk pendidikan. Hampir jadi dari 31,31 triliun, 12 triliunnya itu untuk pendidikan. Nah, tapi kan tadi ujungnya kita tetap rata-rata lama sekolahnya hanya 2 SMP. Pengangguran di Jawa Barat di atas rata-rata nasional, hampir 2 juta orang jadi pengangguran yang mungkin salah satunya ijazahnya masih ditahan kan itu. 40% itu juga mungkin habis untuk bayar gaji guru dan tenaga pendidik. Ya, betul. Guru, tenaga pendidik, dan menurut saya memang harus dibongkar semua terkait dengan pendidikan. Apa yang dilakukan KDM upaya membongkar itu ya? Betul. Oke, tahan dulu. Tapi saya pengen dengar dari Bu Retno apa yang bisa Anda sampaikan, karena ketika upaya atau niat baik itu dilakukan ternyata ada pihak-pihak yang jadi korban kah atau menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki itu, cuma mungkin tidak sejalan dengan niatnya. Anda melihatnya di mana?
Ya, pertama menurut saya sebuah kebijakan publik itu kan salah satunya harus basisnya data ya. Mungkin data ini bisa kita peroleh sebenarnya bisa diperoleh melalui cara yang juga sederhana sebenarnya kalau sekarang. Misalnya pakai Google Form, suruh Kita dinas bicara soal pendidikan. wisuda dulu deh ya. Ya, ini misalnya. maksud saya tadi Ya. berkaitan dengan anak-anak nih. Artinya kalau memang soal wisuda, soal Studi tour, perpisahan, heeh. study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Artinya kita harus menggunakan kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Dedi ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini itu akan Ya, sangat tapi kuat. masa gubernur sih Terus action yang- nggak pakai data? Ya saya nggak tahu ya. Mungkin nggak Tapi dirilis aja kali datanya. Kalau ya harusnya dirilis aja ke publik dan ketika bicara atas dasar data aja gitu. Pak, data itu penting kok dalam melakukan kebijakan publik. Itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Terus yang kedua, menurut saya pembelajaran study tour yang dimaksud tadi kalau emang memberatkan ya mari kita bikin ketentuannya. Karena sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan membolehkan pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah. Tetapi tadi misalnya belajar sejarah, oh nih datang ke museum kan boleh. Kemudian belajar biologi langsung ke hutan terdekat misalnya, itu kan boleh. Nah, Tetap butuh biaya. tentu butuh biaya, tapi dalam hal ini kalau itu adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak, kan boleh juga dikeluarkan, tapi tidak memberatkan dan itu dibicarakan Ya, bersama. kalau studi Satu tour kan lagi, kata kuncinya studi kan. karena yang dimaksud study tour awalnya sebenarnya anak-anak belajar, tapi Ya, kemudian di kan luar. tadi seperti kisah, oh ya anak-anak maunya ke Jogja tadi ya waktu kita ngobrol anak-anak mau ke ini. Nah menurut saya dibikin aja rambunya gitu, tapi tidak bisa juga seluruhnya anak-anak ini nggak boleh sama sekali belajar di luar sekolah. Menurut saya itu juga kan aturan di atasnya masih Ya, membolehkan. kalau yang jadi kendala soal anggaran atau biaya, itunya yang dikritisi, bukan program belajarnya kan. Betul, Bukan tapi study saya tournya kan. betul. Jadi substansinya yang anak Ya, jadi ya. biar maksud saya Oke. biar jernih dalam Ya. hal kita menilai termasuk tadi ijazah yang tertahan dan lain-lain. Kayak Pemprov DKI sekarang misalnya gubernurnya itu mulai akan memutihkan semua. Tapi di balik itu sebenarnya menurut saya adalah ya tadi karena mungkin pemerintahnya juga mampu dan lain-lain tapi punya keinginan biar punya uang kalau nggak punya kemauan politik kan nggak bisa juga. Tapi Iya, saya iya. ingin mengatakan begini, kalau ijazah banyak tertahan, ini kenapa sekolahnya juga tidak diaudit? Dalam arti tadi negeri sebenarnya udah enggak, karena kan udah nggak bayar misalnya sudah bebas gitu. Tapi kalau negeri Swasta. ada ini yang swasta, dia masih dapat dana BOS dari APBN, masih dapat dana BOP dari APBD, tapi masih bisa mengut ke anak-anak. SPP. Bisa ngaudit swasta ya? Nah penggunaan masih. Lalu Boleh. penggunaannya kita maksud saya gini, kira-kira kenapa tertumpuknya di swasta? Oh sekarang masih kita lihat, itu anggaran dipakai nggak sih yang BOS sama BOP? Jangan-jangan SPP aja, BOS BOP-nya gimana? Pernah nggak itu diaudit secara menyeluruh dalam arti setiap tahun tambahkan sampelnya, biar Emang bos terbuka. wajib diaudit sih Bu? Bukannya itu langsung diserahkan ke sekolah yang mengelola? Ya tapi memang betul, tapi kan penggunaannya perlu diaudit dong. Artinya gini loh, nih gambaran aja ya. Jangan-jangan nih ya, saya tidak menurut, tapi ini banyak praktek sebenarnya temuan juga. Jadi SPP-nya untuk membiayai seluruh operasional, tapi dana BOS BOP-nya masuk ke pihak yayasan misalnya. Nah untuk mengetahui ini banyak kasus masalahnya, maka perlu diaudit dan perlu transparansi, perlu diumumkan agar juga ada efek jera dan lain-lain. Ya. Nah maksud saya untuk menghindari tadi tidak tertumpuknya atau tertahannya ijazah bertahun-tahun, sebenarnya mari kita audit penggunaan anggaran karena negara itu udah banyak banget bantu sekolah gitu dan masih mengut SPP loh swasta karena penahanan ijazah terbesar kan berada di swasta. Oke, baik. Saya